Pernah kepikiran gak kenapa cara lo ngatur duit bisa beda sama orang lain? Ada yang dari kecil udah jago nabung, ada yang susah banget buat berhenti belanja, dan ada juga yang selalu takut ngeluarin duit. Ternyata kebiasaan finansial kita gak cuma soal logika atau angka di rekening, tapi juga pengalaman hidup kita sendiri. Apa yang kita alami, lihat, dan rasakan tentang uang sejak kecil itu secara gak sadar membentuk mindset kita soal finansial. Kalau lo tumbuh di keluarga yang selalu hemat, lo mungkin lebih hati-hati dalam mengelola uang. Lo lebih mikir panjang sebelum beli sesuatu, lebih suka nyari promo, dan selalu nyisihin duit buat ditabung. Tapi di sisi lain, lo juga bisa jadi terlalu takut buat menikmati hasil kerja lo sendiri karena kebiasaan buat selalu menahan pengeluaran. Sebaliknya, kalau lo tumbuh di keluarga yang lebih boros atau konsumtif, lo mungkin punya kebiasaan belanja tanpa pikir panjang. Orang tua yang sering bilang duit gampang dicari atau yang terbiasa hidup dari gaji ke gaji bisa bikin lo juga punya pola pikir yang sama. Akibatnya, lo jadi kurang terbiasa nabung dan lebih gampang tergoda buat beli sesuatu yang sebenarnya nggak lo butuhin. Setiap orang pasti punya pengalaman pertama yang membentuk cara pandangnya soal duit. Momen pertama kali dapat uang jajan sendiri, pertama kali kerja, atau pertama kali ngalamin krisis finansial bisa sangat berpengaruh ke kebiasaan keuangan kita di masa depan. Kalau dari kecil lo dapat uang jajan mingguan atau bulanan, lo mungkin lebih jago ngatur uang dibanding yang dapat harian, karena lo harus belajar membagi uang biar cukup sampai akhir periode. Hal yang sama juga berlaku saat lo dapat gaji pertama. Ada orang yang langsung foya-foya karena ngerasa, gua udah kerja keras, saatnya nikmatin. Tapi ada juga yang langsung mikir buat nabung atau investasi. Kalau pengalaman pertama lo dalam menghasilkan uang itu positif, misalnya lo dapet reward dari kerja keras lo bakal lebih menghargai uang dan mengelolanya dengan baik. Sebaliknya, kalau gaji pertama lo langsung habis tanpa lo tahu kemana perginya, lo mungkin jadi terbiasa dengan pola konsumtif. Selain pengalaman pertama, trauma keuangan juga bisa membentuk cara seseorang mengatur uang. Misalnya, kalau lo pernah ngalamin masa di mana duit benar-benar gak ada, lo bisa tumbuh dengan dua pola pikir. Pertama, lo jadi takut banget kehilangan uang dan selalu berusaha menabung sebanyak mungkin, bahkan sampai ngorbanin kebutuhan dasar. Kedua, lo bisa punya mentalitas sekali hidup, alias duit bakal habis juga, jadi mending dipakai buat nikmatin hidup. Selain itu, kalau lo pernah kehilangan uang banyak, misalnya karena investasi bodong atau bisnis yang gagal, lo bisa jadi takut buat ambil risiko finansial lagi. Ini bisa bikin lo kehilangan kesempatan buat berkembang karena lo lebih fokus menghindari kerugian dibanding nyari peluang. Lingkungan sekitar juga punya pengaruh besar terhadap cara lo ngatur uang. Zaman sekarang tekanan sosial tuh gila banget. Media sosial bikin kita makin gampang kebawa arus buat beli barang-barang yang sebenarnya nggak kita butuhin. Lu pernah nggak ngerasa kepancing buat belanja gara-gara lihat orang lain di media sosial? Ini namanya fear of missing out, FOMO, dimana kita takut ketinggalan tren dan akhirnya ngerasa harus ikut-ikutan. Ditambah lagi ada budaya flexing, dimana orang beli barang mahal bukan karena butuh, tapi buat dipamerin. Akibatnya, banyak orang yang sebenarnya belum mapan secara finansial tapi tetap memaksakan gaya hidup mewah demi validasi sosial. Kalau lo ngerasa ada kebiasaan keuangan lo yang salah, lo masih bisa berubah. Caranya, pertama lo harus kenali pola keuangan lo sendiri. Coba catat semua pengeluaran lo selama sebulan buat tahu kebiasaan belanja lo. Kedua, bikin budgeting yang realistis. Jangan langsung maksa diri buat nabung setengah gaji kalau belum terbiasa, mulai dari 10% dulu. Ketiga, belajar tentang keuangan. Baca buku finansial, dengerin podcast, atau ikut webinar biar makin paham cara mengelola uang. Terakhir, jangan takut buat berubah. Semua orang bisa belajar dari kesalahan finansialnya dan memperbaiki kebiasaan keuangannya. Kesimpulannya, cara lo ngatur duit itu bukan cuma soal angka, tapi juga tentang pengalaman hidup lo. Setiap keputusan keuangan yang lo buat itu ada sebabnya, dan kalau ada yang perlu diperbaiki, semuanya bisa diubah asal lo sadar dan mau belajar. Jadi mulai sekarang coba pikirin,
Apa pengalaman hidup lo yang paling berpengaruh ke cara lo ngatur duit? Jangan lupa like, share, dan subscribe buat lebih banyak insight keuangan yang bisa bantu lo hidup lebih stabil.